jangan salah juga Pak Sabto. Bom-bom itu apa ya? Liciknya begini. Dulu kan si RK itu kan juga sering juga dulu di apa? Di lawan-lawan sama si bom-bom, diejek-ejek sama si bom-bom. Masih anak kecil kah? Kita nggak terlalu ini sama anak kecil gitu-gitulah kan. Datang si Ya di RK. sini dia main peranan lagi bang, peranan dua kaki Iya, atau betul. bertopeng Betul. di sini. Makanya kemarin Betul. kan dia ada di sebelah kiri karena sorry ya berat banget nih ngadepin Bang Daud nih, pasti terbongkar-bongkar kar ya kan, untuk supaya namanya nggak muncul sehingga dimunculkanlah peristiwa dan kasus yang berbeda. Akhirnya memfokuskan yang hakikatnya harusnya bom-bom, tapi akhirnya kepada masalah orang lain yang buang-buang waktu. Pinter dia. Saya belajar ya kalau dianggap pengamat tempur kami. Jadi kalau kemarin Kak Reda bisa masuk, itu Kak Reda mau masuk aja mungkin salah satu yang menjadi jaminan untuk tidak atau iya itu salah satunya ada si siapa tuh, si siapa, Jules apa sama si Bom Bom. Karena ketika dia masuk habis tralala. Jadi memang itu sudah dikondisikan si RK. Seharusnya itu kan dia itu penipu, itu pembohong, itu si Bom Bom. Nanti saya akan masuk. Iya, dia dibawa, saya mah lagi di perjalanan, bohong dia itu. Karena dia sudah dilihat akan ada si Bintang, ada siapa, ini kena habis saya ini. Nah, tetapi justru RK harus mengatakan kamu harus naik, persoalannya ini. Nah, justru yang naik ini semua para pencaci maki. Iya kan? Nah, jadinya blunder, makanya saya bilang seperti itu. Iya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Ya bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Sehingga di netizen semakin pecah gara-gara orang-orang ini yang mengatakan para apologet ini. Iya kan, ada si Justin Lai sudah bolak-balik, dia pemegang stempel surga kan? Iya. Karena dia paling benar. Iya, dia pemegang stempel surga kok. Ajaran dia yang paling benar. Kalau nanti Edis begini-begini, emangnya urusan apa dia? Iya kan? Benar. Jadi kalau ada seperti dia, dikomal masing-masing lah. Jangan diganggu kalau seseorang bernarasi di komal, jangan dimasukin rumah orang. Apa yang mau saya makan, masa di orang lain menentukan apa yang saya makan? Kamu harus makan ini. Nggak boleh. Nggak boleh. Mau saya mau ikan nasi, mau daging babi atau apa, terserah. Iya kan? Ini semua dicampur. Ini yang membuat ribut. Dan memang basicnya ini semua adalah iri hati. Itu yang saya lihat. Di pandangan saya jelaskan berpendapat kan? Karena apa? Di situ siapa buka tekan tombol start, si Edis langsung 1.000, 2.000. Mereka starter habis-habisan sampai dipakai jumper, gak hidup-hidup, penonton 20. Ya pasti seperti itu. Iya. Ya kan? Starter hidup langsung 1.000 jam langsung. Kalau kita sudah bisa melihat riwayat problematiknya si Bom Bom ini dari zamannya Pak Yusuf Manubulu ya. Dulu dia kan numpang tenar sama Pak Manubulu, ya kan. Nah begitu dia pengen terkenal, dia harus injak kepala Pak Yusuf Manubulu dengan kata-kata apa? Oh, Pak Yusuf Manubulu ini JO, ya kan. Pak Yusuf Manubulu ini apalagi satu lagi yang sama-sama dengan JO ini. Ya seperti itulah kan. Jadi dari situ dia keluar seolah-olah orang melihat dia, oh ini bener nih Pak Bom Bom. Nah naiklah si Bom Bom dengan Solata band 2-nya itu kan. Nah sekarang masuk di era TikTok, ya kan, masuk di era TikTok dari tengoknya, oh Edis TV. Dia cari-cari Edis TV itu dimulai permasalahannya belum dari rencana penyaliban loh. Ada lagi masalah sebelum rencana penyaliban. Itu yang masalah Triteos. Yang dibilang si Bom Bom, si Edis TV itu mengakui Tuhannya Kristen itu 3 gitu. Padahal itu dia sendiri yang menggiring opini itu supaya seolah-olah si Bang Edis TV itu sesat, dia yang benar gitu. Nah, tapi itu nggak mempan ketika itu, nggak menurunkan viewersnya Bang Edis TV. Masuklah ke rencana penyaliban. Kan gitu. Rencana penyaliban inilah. Padahal rencana penyaliban itu sudut pandangnya udah jelas dibikin Edis TV dari Yohanes 8 ayat 40.
kan gitu, datanglah si Bom Bom menurut ajaran bapak-bapak gereja, menurut ajaran ini, menurut ajaran ini, semua ajaran dibikinnya hancurlah. Lanjut Pak, lanjut. Memang ketika dia nyebut bapak-bapak gereja terus menjadi hukum yang sangat absolut, enggak. Hukum Injil lah, tapi kan karena kita menghargai itu, kadang-kadang pedomannya seperti itu. Jadi memang nuansanya pertama, ini yang pertama ya, orang nggak punya namanya dasar kualitas pengajaran dari teologinya. Kedua, mereka nggak belajar tentang adab atau orientasinya. Ketiga, bukan bidangnya dipaksain karena udah nggak ada lagi zaman untuk orang kerja. Mau kerja di mana? Orang zamannya lagi COVID, nah disitulah mereka masuk untuk doa-doa, akhirnya menjadi apologet, dan akhirnya menggiring opini yang sepertinya seperti cenayang-cenayang. Akhirnya menjadi sebuah kebiasaan kebiasaan. Ya inilah akibatnya, karena ternyata ada paus atau pilo, terus mereka nggak ngerjain pekerjaan yang mulia, yaitu amanah agung, nggak ada. Makanya pongga dan sombongnya itu menguasai daripada pengetahuan dia. Jauh sama kita nggak bisa ukur dengan Pak Bambang Nursena, karena beliau adalah salah satu yang bukan ukuran orang ini ukuran ini anak-anak di bawah tenda atau di depan toko, itu penginjilan tabloid namanya. Ini RK juga mulai menarasikan bahwa dia anti dengan Injil yang disampaikan dengan tidak baik. Baru tadi. Jadi mereka sekarang begini, mereka bersekutu dengan mengeluarkan statement yang tadi Bang Daud bilang, bahwa apa yang keluar dari Edis itu dianggap sebuah virus yang harus dihajar sama dia. Tapi dia nggak melihat sisi siapa yang bicara, ya kan? Yang bicara ini seorang penginjil yang bertemu dengan orang-orang dari Kedar. Jadi bahasa dan katanya ya begitu. Tapi karena ada di media, seolah-olah itu menjadi sebuah virus. Enggak, itu karena baper. Coba kalau dia pingin tahu nih caranya. Oh iya, Bang Edis ngomong seperti ini, kita cari dulu narasinya benar nggak. Pun kalau benar atau tidak itu kita dapat ilmu dari satu narasi yang sudah dilontarkan, dan itu menjadi wawasan kita lebih kuat. Ini enggak, belum di kotak-katik udah kayak lebih daripada ini tikus, bunyinya kemana-mana. Jadi yang saya lihat ini Pak Sabto, kalau kita perhatikan mereka-mereka ini, dulu kan yang mereka sekarang bongkar dengan pernyataan Edis dengan Sinandar itu kan, Yesus bukan seperti itu kan. Kenapa itu tidak diviralkan dulu? Karena pada saat itu memang belum seviral ini sekarang si Edis. Nah kan, masalah poligami lagi, itu sudah dijelaskan, bahkan si Edis sudah melupakan itu. Nah, tetapi kenapa itu muncul sekarang? Karena memang Edis sekarang ini mendunia. Lalu mereka yang sudah duluan berapologet ini mencoba meredam, ya kan? Meredam dan mencari permasalahan dengan mengungkit seperti ini, dimunculkan seperti ini. Itu kejadian sudah bertahun-tahun yang lalu. Kenapa baru sekarang? Ada apa di belakang ini semua? Iya kan? Semua Pak pemegang stempel surga, pemegang saham surga, pintu surga muncul sekarang. Iya kan? Iya. Yang paling benar menguasai Alkitab. Ada yang menguasai luar Alkitab. Saya sudah belajar sekian, jangan saya disayang. Itu muncul sekarang. Jadi sekarang ini memang seleksi alam, ya kan? Siapa yang berpura-pura menjadi pelayan Tuhan, siapa yang sesungguhnya hamba Tuhan. Bahkan kita lihat juga beberapa pastor atau pendeta, ya di luar pendeta palsu masuk saya, ya kan? Ada, kita lihat itu sekarang berapologet. Mirip dengan Bom meninggalkan mimbar 24 jam mengudara. Yang dibahas Edis. Di situ Edis kentut mulai maaf kata, di situ mereka bahas. Iya kan? Iya. Ya? Edis sudah populer, udah berita, betul. bukan berita tentang yang itu ya kan, beritanya. Ya, makanya saya bilang kentut aja maaf kata, bungangin aja Edis.
mereka akan bahas itu. Ah, suaranya itu seharusnya begini, itu sesat itu suaranya, namanya suaranya begini. Ah, gitu-gitu tuh. Jadi tidak lagi masalah ajarannya. Disitulah kebencian yang memuncak. Dan tidak habis pikirnya saya, firman Tuhan disampaikan tiap pagi oleh si Lia 1 miliar, ya kan? Tapi ujung-ujungnya mencaci maki. Ini kan lebih mempermalukan lagi. Lebih baguslah kita ini herder-herder, tidak membahas firman Tuhan apa adanya, ya kan? Daripada kita mengalaskan firman Tuhan, tapi ujung-ujungnya mencaci maki dan memfitnah. Itu kalau dia seorang hamba Tuhan tidak akan keluar dari mulutnya mencari Yuli dengan 1 M, maaf kata, ya 1 M itu kan bual semua, ya kan? Jadi jangan terlalu gampang itu. Jangan ketika disuntil kupingnya sedikit langsung kelonjotan. Tapi dia bebas bernarasi dengan orang lain. Termasuk saya katakan siapa Apolos dan si Buyu itu. Ya, itu juga harus diingatkan itu. Jangan tinggalkan mimbar, layani Tuhan. Ya kan, gembalakan domba-dombamu. Lalu kita ini sebagai orang Kristen melakukan seperti itu. Gara-gara orang-orang ini semua penginjilan jadi tertati-tati. Iya, ya kan? benar. Ya udahlah kalau kayak begitu. Ya udahlah kalau kayak begitu, mereka jadi berantem aja nggak apa-apa, biar PG yang jadi apologet gimana? Bisa. PG mau bahas Yesus punya Tuhan boleh? Kalian ribut aja, ya boleh. Boleh. Apa saja dibilang PG kalau masih di bawah 1.000 tidak akan ada. Tapi kalau sudah 20.000 sekalipun itu kebenaran, kamu dianggap sesat. Nah itu. Berarti kalau nanti udah followersnya di atas yang nonton udah di atas 10K, pasti dibilang sesat aku, Pak. Pastilah, rumahmu juga akan dicari, rekeningmu nomor berapa akan Nomor didapatkan sepatu. nanti. Iya. Nanti majulah si Dewi datang bulan kan? Nah, maju dia. Halo kawan, tahu nggak siapa si PG? Oh, nggak tahu saya. Boleh, ada apa? Saya mau kerjasama dengan dia. Tolonglah divideokan rumahnya. Nanti kirim saya, ada kerjasama kami membangun gereja. Oh, dikirim. Sampailah ke Iskariot. Oh, saya tahu PG di mana. Di depan rumahnya ada sandal pink. Berarti ada seseorang di situ. Nah, mulai hati-hati kau PG. Hati-hati kau. Padahal PG cuma bahas dari Wahyu sampai Kejadian doang ya. Iya. Penutup juga harus dibahas. Iya, sebenarnya pagi tadi aku mau minta temenin sama Pak Putra doang. Ini jadi banyak orang kayak gini kan, aku mau bilang gini, Salve, Shalom. Saya berdiri di atas khotbah ya kan, dengan hati yang tenang. Takutnya nanti netizen ketawa gua ngomong gitu. Di sini Pastor PG mengucapkan selamat pagi, morning. Lebih bagus. Artinya preman jadi pendeta itu luar biasa. Tapi kalau pendeta jadi preman, nah ini yang hancur. Hancur, Min. Hancur. Aduh, pusing Barbie. Cowok semua. Tadi ada, Makanya- Mama Sanggul tuh indik-indik nih ngapain lagi DM ya? Makanya aku buat judul aja nih, PG lagi sekolah minggu, guys. Gua bikin tema gini aja banyak yang baper ya kan, dipikirnya nyindir siapa gue ini. Ada ini kapal selam mau ikut bertamu tuh kapal selam.
Hmm? Abang kapal selam mau naik. Di sini kapal tanker semua, Bang. Oke, aku mau gaya-gaya apologet. Shalom, Abang kapal selam. Da- Islam apa kadrun? Oh ya, agama saya baru ini. Pertanyaanmu itu salah itu Bang PG. Seharusnya kamu tanya, kamu SIY atau ONS gitu. Itu juga salah. Harusnya nanyanya ini. Nanyanya apa? Kamu kerja babysitter? Iya. Oke, Bapak mau ditanya atau ditanya? Ya, Bang PG dapat surat dari gereja mana ya? Diangkat jadi pendeta Ini apologet. dobling Bapak, Bapak 42 anjir.